Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi di Pakar Bola No Baper-baper. Oke. Dan kali ini bakal seru banget karena gue mau ngebahas Liga Champion pastinya antara Munchen lawan Lazio. Setelah itu ada Atletico lawan Chelsea. Kita sempet bingung pasti mau nonton yang mana gitu kan. Karena kalau nonton Chelsea lawan Atletico mereka punya track record parkir bus di Liga Champion. Males nih kayaknya, takut nggak seru. Kita nonton Munchen kali ya. Gimana nih Munchen ketemu tim Italia? Apakah tim Italia seperti Lazio bisa Italia banget, bisa bertahan dengan solid, bisa bertahan dengan tenang? Secara kalau Jerman ketemu Italia, Jerman tuh selalu kesulitan menembus pertahanan Italia. Bisa gak diterapin sama Lazio? Kita berpikir seperti itu. Tapi skor yang seperti udah kalian tahu semua, 4-1 buat Bayern Munchen, 1-0 buat si Chelsea. Kita ke yang banyak gol dulu ya. Bayern Munchen lawan Lazio, ini main di Lazio. Mungkin lu udah nonton matchnya. Sebenarnya kalau menurut gua, Munchen ini sih udah tim yang lagi sempurna. Ibaratnya kalau kita lagi ada di masa kejayaan itu nggak cuma setahun ya, nggak kayak Leicester habis juara setelah itu agak terseok-seok lagi, nggak kayak gitu. Karena kalau tim yang emang udah dasarnya tim bagus, ketika dia ada di masa jayanya, untuk turun lagi itu agak lama tuh, bisa 3 tahun 4 tahun. Karena Munchen sekarang ya udah usianya lagi di usia matang buat menjadi tim masa kejayaan. Pemain seniornya juga masih kuat-kuat. Jadi senior bisa mimpin junior, juniornya juga fisiknya kuat-kuat. Munchen lagi punya segalanya. Kalau menurut gue sekarang tim sepak bola yang bagus tuh udah ada 3 hal ya, udah pernah gue sebutin. Yang pertama, dia punya fisik yang bagus, dia punya strategi. Satu lagi dia fisik yang bagus, strategi, dan mental. Semua tiga-tiganya dipunyain sama Munchen ya. Tiga-tiganya dipunyain sama Munchen. Fisik dia udah jangan ditanya lah, bisa dua kali lipat dari pemain bola yang aslinya kalau lu baca-baca berita. Mental dia jangan ditanya, kemarin masih juara, mungkin dia mau terus maraton juara Liga Champion, dia pasti ada nafsu di situ. Masalah strategi kita jangan tanya lagi pelatih Munchen sekarang seperti apa. Kayaknya jangan-jangan di saat tim musuh sudah rapat di belakang, tapi Munchen masih bisa golin dengan meramaikan di lini pertahanan di areal kotak penalti. Jangan-jangan Munchen adalah tim yang bisa menembus pertahanan parkir bus. Kira-kira kayak gitu. Kita ke Lazio ya. Kalau Lazio menurut gua sebenarnya secara statistik nggak terlalu jauh. Ball position 4-3, 5-7 ya. Oke lah. Untuk tim yang sebenarnya papan atasnya adalah Munchen, statistik segitu masih oke. Shoot on target, bahkan Lazio punya 14 shoot on target, 5 diantaranya ke arah gawang. Sementara si Bayern Munchen shoot on targetnya ada 13, 7 ke arah gawang, tapi bisa menciptakan 4 gol. Kalau menurut gue ini masalah ketenangan back Lazio sih. Gue yakin sebenarnya Lazio pun bisa nembus kan, karena di samping gue salut banget sama wing kanan Lazio itu, si Lazzari itu. Dia berani adu sprint, berani duel-duel bola bawah sama Alphonso Davies, yang kita tahu Alphonso Davies larinya kayak ereking. Kalau menurut gue di sini memang agak kurang tenang aja Lazio agak kurang tenang, banyak blunder. Semua gol rata-rata hampir blunder ya. Bahkan counter attack di gol terakhir pun Munchen itu blunder, on goal dari Acerbi kayak gitu. Jadi ini masalah ketenangan aja, masalah jam terbang. Mungkin Lazio udah lama nggak di Liga Champion. Mungkin itu yang gue bilang tadi, Bayern Munchen mentalnya udah kuat banget di Liga Champion, lagi anget-angetnya istilahnya. Kalau pengantin baru lagi anget-angetnya. Nah itu dia, gol pertama blunder. Kita lihat kipernya Pepe Reina, umurnya sekarang 38. Untuk ukuran kiper kita pasti sepakat kalau Pepe Reina nggak terlalu ideal untuk
postur kiper, tingginya nggak terlalu ideal dan udah lama juga 38 tahun. Masih banyak tuh tendangan-tendangan Reina yang nggak kuat, akhirnya nggak sampai setengah lapangan, dipotong sama Munchen, diserang, ya terjadilah gol-gol yang seperti gue bilang tadi. Sebenarnya Lazio kurang tenang. Gol pertama kesalahan back, gol kedua juga, gol ketiga bahkan sampai gol 4. Sebenarnya lini depan Lazio Immobile itu biasanya kan jago ya di Liga Italia. Kenapa dia sekarang malah jagonya bikin nggak mood temen-temennya ya? Malah yang bagus di situ ada Luis Alberto mungkin ya pengalaman juga, pemain lama juga. Luis Alberto lebih pengalaman ketimbang Immobile. Kayak aduh goblok nih, gue gelandang, dia kan dijajarin 4 gelandang nih udah susah payah lo ngerebut, ngejar-ngejar pemain Munchen, ngejar-ngejar ikut defend, ikut maju. Tapi Immobile jarang banget manfaatin peluang, dan bahkan Immobile bisa bikin ngerusak mood ya. Untung si Korea itu jago tuh, si Korea oke lah di saat itu, karena Korea rankingnya juga oke di pertandingan kali ini. Ya, untuk Munchen sendiri pakai formasi seperti biasa. Ini perpaduan antara anak muda, perpaduan antara junior dan senior yang kompak. Seniornya masih oke, juniornya fisiknya lagi oke. Jadi bisa lah si Munchen semifinal bahkan ke final lagi, karena kita lihat lawannya sekarang belum stabil. Dan 4-1 di leg kedua bahaya. Maksudnya agak sulit buat Lazio comeback melawan Bayern Munchen, karena kekalahan dia itu gara-gara ulahnya sendiri. Jadi agak susah untuk Lazio, tapi tetap semangat buat fans Lazio, semangat buat fans Bayern Munchen. Ke pertandingan selanjutnya ada Atletico Madrid yang bermain di kandang sendiri tapi kalah sama Chelsea. Kita berharap drama yang terjadi di Liga Champions. Ini dramanya ada 2 nih. Atletico Madrid udah kalah sama Chelsea, yang golin Olivier Giroud. Ini udah ada 2 drama yang terjadi kan. Maksud gue, padahal Atletico Madrid punya rekor baik ketika lawan Chelsea kan. Waktu di Piala Super Eropa masih ada Radamel Falcao. Kenapa nggak main kayak gitu aja sih? Lu harus sepakat sama gue, pertandingan Atletico Madrid lawan Chelsea itu sebenarnya kedua tim sama-sama hati-hati, dan yang menang adalah yang berani. Nah, menurut gua Atletico Madrid terlalu takut ngelawan Chelsea. Maksud gua lu harusnya nggak kayak gitu. Kita nonton semua pemain Atletico Madrid malah parkir bus lawan Chelsea. Gue bilang kayak, emang lawan lu ada Ronaldo-nya, ada Messi-nya, ada Maradona, ada Pele. Lawan lu Chelsea. Gue bukan mau jelekin Chelsea, ntar kita bahas Chelsea. Lawan lu cuma Chelsea yang notabene lu masih imbang secara pemain. Bahkan lu kayak sekarang lagi di peringkat 1. Harusnya mental lu lebih bagus. Lu gak perlu takut main bertahan si Atletico Madrid. Cuma karena dia punya pikiran, aduh gue pernah nih sampai final gara-gara parkir bus. Apa gue ulang kali ya? Ini menurut gue kesalahan si Simeone ya. Ya kita lihat di sini antara duel Simeone dan Tuchel. Memang Tuchel lebih berani. Untuk kali ini Tuchel lebih berani dari Atletico Madrid ya. Terbukti statistik aja kali ini Chelsea ada 64%, sedangkan si Atletico Madrid cuma 34%. Tendangan ke gawang Atletico Madrid 6 dan 0 on target. Chelsea bisa melakukan 11 tendangan dan 5 diantaranya ke arah gawang. Dan saking beraninya Chelsea, gue bilang kenapa yang menang yang berani. Chelsea berani, dia berani pegang bola, dia berani serang lewat lini manapun. Bahkan dia berani melakukan pelanggaran sebanyak 21 kali. Itu 9 Atletico Madrid 9 kali melakukan pelanggaran, 21 kali Chelsea melakukan pelanggaran. Artinya Chelsea berani ngehantem, artinya Chelsea berani ngehajar, ngepotong bola saat serangan balik. Itu yang dilakukan Tuchel. Mungkin instruksi itu yang diberikan Tuchel sehingga pemain Chelsea agak lebih di atas angin. Kita lihat malah Chelsea kayak tuan rumah. Kita lihat malah si Atletico Madrid kena kartu merah. Kita lihat di situ Diego Costa. Kita lihat Luis Suarez di situ kagak dapat peluang. Luis Suarez kekunci. Mungkin sebelum dia ngelewatin si Christensen sama Rudiger, dia harus ngelewatin Kovacic sama si Jorginho dulu. Seperti itu, dan terlalu jauh, dalam banget.
Menurut gua Atletico Madrid nih nggak banget malam ini ya. Porak-poranda kalau gue bilang, dia terlalu di dalam banget, dia terlalu takut Oblak kebobolan, padahal lawannya cuma Chelsea. Dan akhirnya Chelsea bisa golin di menit 60-an lewat 60 ya kalau gue nggak salah. Yang golin pun si Olivier Giroud, yang sempat terjadi perundingan VAR, golnya bagus. Kita udah dapat dramanya nih. Biasanya kan Liga Champions penuh dengan drama. Kadang tim gede kalah lawan tim kecil bisa parkir bus tim gede akhirnya kalah. Tapi itulah yang terjadi, drama yang terjadi. Atletico Madrid kalah di kandang sendiri, padahal lawannya Chelsea. Dan udah gitu yang golin juga Olivier Giroud. Mungkin nggak ada yang nyangka. Oke, Chelsea memang lagi bagus di Liga Inggris. Tren positifnya masih ada aura-aura buat main ke Liga Champions. Tapi sekali lagi menurut gua ini pertandingan siapa yang lebih berani, siapa yang menang. Karena menurut gua si Simeone takut dia punya memori bisa sampai final gara-gara parkir bus, dia dipakai lagi tapi dia nggak ngelihat lawan yang dilawan dia, padahal Chelsea yang kalau lu nyerang Chelsea tuh ya masih bisa lah kebongkar pertahanannya ya, dan masih sangat seru buat leg kedua. Main di Chelsea masih sangat seru. Gua nggak tahu, mudah-mudahan si Simeone lebih berani dari kali ini ya. Dari kali ini Simeone lebih berani dan pertandingan akan seru. Karena yang ada di bayangan kita kan Chelsea pernah parkir bus, Atletico pernah parkir bus. Kayaknya sih kagak ada yang mau megang bola nih, main buang aja terus bertahan. Tapi ternyata Chelsea buat kejutan. Chelsea berani maju, berani nyerang, berani tackle, berani melakukan pelanggaran. Ya siapa yang berani, dan akhirnya dia yang menang. Oke, segitu dulu konten Pakar Bola. Besok bahkan lebih seru lagi, gue nge-review pertandingan Liga Champions. Dan jangan lupa, gue punya podcast bola, namanya Podcast Boba. Itu lu bisa didengerin di aplikasi Noise. Gue bakal bahas bola lebih dalam, lebih tajam, lebih panjang durasinya, lebih bebas bareng temen gue Jerry Arvino di aplikasi Noise, Noice. Di situ ada Podcast Boba, lu dengerin. Kalau lu mau gabung sama teman-teman PSBB, para pendengar sahabat-sahabat Boba, bisa banget lu komen di aplikasi Noise di postingan Boba. Dan jangan lupa juga setiap Kamis akan ada acara live dari anak-anak stand up di Jebret Media TV. Nah, itu acaranya komentator stand up bola. Jadi yang stand up di situ kita komentarin, tapi kita pasti juga ngebahas sepak bola tentunya. Kita bahas pandik, kita bahas bola, kita pokoknya seru-seruan bareng ya. Podcast Boba setiap Jumat tayang bareng gue dan Jerry Arvino, komentator Liga 1 di Noise, aplikasi Noice. Dan setiap Kamis ada komentator stand up bola live di Jebret Media TV. Oke? Jebret Media TV. Oke, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kondisi. Cuaca masih kadang pancaroba, masih ekstrim. Kita tetap semangat menjalankan aktivitas. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensubscribe, komen, dan like. Terima kasih juga untuk nggak baper. Terima kasih untuk sefrekuensinya. Jadi yang baper-baper minggir dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.